Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara mengerjakan haji kelompok kedua atau kloter kedua atau gelombang kedua. Singkatnya gelombang kedua itu adalah sebagai berikut. 1. Masyarakat akan langsung dari bandara atau kita katakan dari asrama haji langsung ke Mekah. Tidak ke Madinah dulu, tapi langsung ke Mekah. Berarti jamaah haji sudah siap-siap menyiapkan diri ketika sudah berada di asrama haji. Ini Lombok, yang Lombok. Masyarakat baik masyarakat yang ada di Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat itu akan ke asrama haji. Nah, pada saat itu jamaah haji sudah siapkan diri. Seluruh hal-hal yang bersifat yang wajib dibawa sudah disiapkan. Paspor, kemudian tentengannya, tentu juga kain ihram. Nah, pada saat mau berangkat ke Mekah, masyarakat atau jamaah haji sudah memakai pakaian ihram dulu di asrama haji. Jadi memakai pakaian ihram. Pakaian ihram sudah kita tahu bentuknya seperti apa, baik yang laki-laki maupun perempuan. Nah, disinilah kita pakai pakaian ihram. Jadi nanti di asrama haji kita memakai pakaian ihram itu. Nah, lalu kita akan diberangkatkan menuju Mekah. Nah, ceritanya ini sudah kita berangkat ini. Nah, terus berangkat ke Mekah pakai pesawat tentunya. Lalu nanti di sekitar untuk melaksanakan haji di sekitar ada namanya daerah Yulamlam. Nanti masyarakat, kru dari pesawat akan memberitahu, bapak-bapak, para jamaah haji ini sudah mendekati Yulamlam, silahkan berniat haji atau umrah. Ini pertama, ini penting sekali ini. Karena ini sudah masuk menjadi rukun haji, yaitu berniat. Yang berhaji ifrad, maka yang memilih ifrad, haji ifrad, dia berniat begini: nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku berniat haji yang menggunakan ihram karena Allah. Ini dibaca dalam hati. Dibaca dalam hati. Karena itu niat. Ini niat bagi yang memilih haji ifrad. Haji ifrad. Bagi yang memilih haji tamattu hanya begini: nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku mengerjakan umrah, menggunakan ihram ini karena Allah Ta'ala. Ini dibaca dalam hati. Jadi ada dua pilihan: haji ifrad dan haji tamattu. Silahkan bapak-bapak jamaah haji pilih mana yang akan dilakukan sekarang. Pilih dulu haji ifrad maupun haji tamattu. Nah, sudah pakai pakaian ihram tentunya tadi itu, dan sudah berniat haji bagi yang haji ifrad dan berniat umroh bagi memiliki haji tamattu, tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang dalam haji. Itu
ketika make pakaian ihram. Antara lain menutup kepala bagi laki-laki, menggunakan kaos kaki bagi laki-laki. Tidak boleh memotong kuku bagi perempuan. Tidak boleh menutup wajah bagi perempuan. Tidak boleh menutup telapak tangan bagi perempuan. Dan laki-laki tidak boleh memakai pakaian berjahit lagi. Cukup menggunakan pakaian ihram itu nanti sampai tahallul awal. Saya kira bapak-bapak jamaah haji di sini silahkan buka lagi larang-larangan ketika pakai pakaian ihram. Sebab kalau ini dilanggar itu ada risikonya. Ada risikonya. Disebut dengan jam atau kebaran. Nah, ini sudah masih. Begitu kita berniat tadi itu sudah kita berniat dan sudah memakai ihram, sampailah kita di Makkah. Karena ini gelombang kedua ini langsung ke Makkah. Jamaah haji yang siap datang ke Ka'bah, langsung ke Ka'bah misalnya, atau besoknya kita ke Ka'bah, tentunya kita ke pondok dulu, ke pondok sampai ke pondok, taruh barangnya, kemudian kita istirahat, tetap menggunakan pakaian ihram, tidak boleh diganti. Kemudian kita sepakat, ya ayo kawan-kawan, siapa yang sanggup, mari kita ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Tentunya disepakati di antara kawan-kawan kita untuk datang ke sana. Yang sanggup atau yang sanggup akan pergi, yang tidak sanggup sekarang mungkin bisa pagi. Nah, itu cara kita atasi mensiasatinya. Misalnya sanggup langsung, nah yang langsung ke sana. Bagi haji ifrad, dia melakukan tawaf qudum. Tawaf datang. Terus bagi haji tamattu langsung mengerjakan umrah dengan niatan tadi itu. Apa dilakukan sekarang? Yaitu tawaf, sa'i, tahallul. Sudah selesailah umrahnya bagi tamattu. Sementara bagi yang haji ifrad, begitu selesai mengerjakan tawaf qudum, dia langsung ke pondoknya. Tunggu sampai tanggal 9. Yang haji tamattu selesai sudah selesai mengerjakan apa itu umrah, yaitu tawaf, sa'i dan tahallul. Sudah selesai. Pulang mereka selesai. Nah, kalau mau lagi mengerjakan umrah, ya silakan bisa ke tempat-tempat yang dekat untuk berniat umrah, Tanaim, Jirana dan sebagainya sampai menunggu tanggal 9. Silakan. Apa yang kita lakukan bisa lakukan. Bagi haji ifrad masih menggunakan pakaian ihram. Bagi tamattu sudah boleh menggunakan pakaian biasa seperti ini. Karena sudah selesai mengerjakan umrah tadi itu. Sudah selesai. Nah, ini mereka sama-sama menunggu. Yang haji ifrad menunggu tanggal 9, yang haji tamattu menunggu tanggal 9. Misalnya sudah datang tanggal 9, maka mereka yang haji tamattu berniat di sana, di hotelnya berniat. Apa niatnya? Tentunya nanti itu dikumpulkan oleh yang pengurusnya. Ayo naik ke bis. Nah, gitu. Niatnya
sekarang niat berhaji. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nah sekarang jamaah haji termasuk mengerjakan haji dengan niat yang tadi itu. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku sengaja mengerjakan haji dengan menggunakan ihram ini karena Allah itu dalam hati. Jangan lupa niat ini karena ini semua jadi rukun berhaji. Nah sekarang ini dua kelompok ini menuju Arafah. Menuju Arafah. Biasanya kita diantar ke Arafah itu pada pagi hari tanggal 8. Nah terus kumpul nanti di Arafah tanggal 9. Nah, di sana di Arafah itu ya kita sholat, kita mengaji, baca Al-Quran, berzikir sampai tanggal 2 sampai setengah malam tanggal 10 malam jam 12-an. Nah, kita akan diangkut menggunakan bis menuju Muzdalifah. Nah, tidak boleh kita tinggalkan rukun haji yang bernama Arafah ini. Sudah kita gunakan tadi itu, berniatnya pertama niat, kedua pakai ihram, dan ketiga Arafah. Sudah 3 rukun yang kita lakukan Arafah. Nah, diangkut jamaah akan diangkut pada malam hari sekitar jam 12 malam menuju Muzdalifah. Nah, di sana Muzdalifah diam sebentar, bermalam isinya, walaupun sebentar, turun dari bis, kemudian mengungut batu sejumlah mungkin lebih dari 21 atau 27 atau lebih itu, sejumlah melempar jumrah 3 hari atau 12 hari, 3 hari atau 2 hari itu. Nah, nanti bapak-bapak jamaah haji akan menjumlahkan berapa kali lemparan, kita akan di Mina, itulah jumlah batu yang dihukum. Setelah dari Muzdalifah, kita akan diajak menuju Mina. Nah, di Mina kira-kira subuh sampai sana, kemudian kita melempar jumratul aqabah. Nah, melempar 7 kali menggunakan batu kerikil yang kita dipungut itu. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Pastikan mengenai sasaran, jangan melempar dengan tidak tepat, jangan melempar sembarangan, nanti tidak sesuai hasil yang diinginkan. Kalau ragu jumlah lemparannya itu, ditambahkan lagi satu. Misalnya berapa jumlahnya lemparan ini? Mungkin 2 atau 3 atau 5 atau 7 ini. Nah, ambil rasanya yang kurang ini, maka tambahkan 1 menjadi 7. Nah, itu cara mensiasatinya. Setelah melempar jumratul aqabah, maka langsung mencukur. Inilah disebut dengan tahallul awal. Tahallul awal. Di sini boleh menggunakan pakaian biasa. Boleh menggunakan pakaian biasa. Kecuali satu yang tidak boleh, yaitu melakukan jima. Tidak boleh sekali. Seandainya ada orang yang melakukan hubungan, misalnya suami istri, ayo kita buat anak, sebelum tahallul awal
dia melakukannya, maka hukumannya sangat besar, yaitu menyembelih seekor onta atau sapi atau 7 kambing. Berat ini. Nah, bagi melakukannya berat. Nah, oleh karena itu kita berdoa kepada Allah supaya jangan terjadi hal yang kita inginkan. Nah, setelah itu semua jamaah haji sudah melakukan tahallul awal, mencukur. Tahallul awal tadi sudah dilakukan setelah melontar Jumratul Aqabah. Nah, mereka pulang ke pondok menunggu waktu. Menunggu waktu. Baru besoknya bermalam lagi di Mina. Pada tanggal 10 sudah tadi melontar, tanggal 11 melontar lagi. Jumratul Ula Wusta Aqabah 3 kali. Minap lagi. Jumratul Ula Wusta Aqabah. Nah, kalau mereka sepakat pada tanggal 12 mau langsung ke Mekah, ini disebut dengan nafar awal. Tapi kalau mau diam lagi di sini, menambah waktu sampai tanggal 13, tetap melontar Jumratul Ula Wusta Aqabah, ini disebut dengan nafar sani. Tapi tergantung kondisi. Silakan boleh dilakukan nafar awal atau nafar sani. Gantung sepakatan. Nah, dah sekarang langsung ke Mekah. Apa yang ke Mekah? Tawaf, disebut dengan tawaf ifadah. Kemudian sa'i, tahallul. Nah, inilah disebutkan begitu selesai tahallul sani, disebut dengan tahallul sani, maka halallah hal-hal yang dilarang untuk dilakukan dalam masa ihram itu. Di sini sudah selesai haji, umroh dan hajinya bagi tamattu. Selesai hajinya bagi yang memilih haji ifrad. Nah, tinggal mereka nambah lagi untuk melakukan umroh dengan mengambil maka berniat disebut dengan dekat makani di tempat yang dekat, misalnya Tanaim atau Jiranah dan sebagainya. Di sana yang memilih haji ifrad berniat umroh, setelah itu kemudian tawaf, sa'i, tahallul, selesailah haji kedua-duanya, haji ifrad atau haji tamattu. Nah, yang haji orang-orang yang memilih haji tamattu punya kewajiban tadi, yaitu menyembelih seekor kambing atau dam. Tadi disembelih pada saat selesai mengerjakan Jumratul Aqabah, tahallul awal. Itu di sana. Maka dengan demikian selesailah jamaah haji sekarang di Mekah. Tinggal menunggu waktu akan dibawa ke mana? Ke Madinah. Satu lagi yang akan dilakukan yaitu melakukan haji tawaf wada. Ada masalah di sini, terutama bagi ibu-ibu yang masih waktu untuk melakukan menstruasi.
Ini pastikan dulu ibu-ibu yang masih merasa mennya keluar. Ada beberapa pandangan ulama tentang cara mengatasi men atau mengatasi men ketika mau tawaf ifadah. Sebab ini adalah wajib rukun haji, tidak boleh ditinggalkan. Oleh karena itu, orang yang men ketika akan tawaf, ulama memberikan solusi. Pertama, cari waktu begitu men selesai langsung mandi, langsung tawaf. Tentu silahkan konsultasi dengan para dokternya. Mungkin ada cara dokter untuk mengatasi men, mungkin dibeli tuntas dan sebagainya. Kedua, ada ulama memberikan jawaban silakan tawaf ibadah, tapi kena denda menyembelih seekor unta. Berat ini. Yang ketiga, ada ulama memberikan jawaban silakan tawaf walaupun men mengantuk itu dengan mandi, bersihkan dia punya tempat-tempat yang masih kotor itu, kemudian dibalut, kemudian tawaf, tetap tawaf dianggap darurat. Nah, yang keempat, mandi, kemudian tawaf, tapi tidak boleh mengerjakan tawaf wida. Nah, ini cara orang untuk mengatasi keadaan menstruasi ketika menghadapi tawaf ifadah. Nah, dengan demikian sudah selesai rangkaian haji di Makkah, maka jamaah haji akan diberangkatkan ke Madinah. Tentu di Madinah itu hanya sekedar kita berziarah ke makam Rasulullah, bukan rangkaian haji, tapi ini ziarah ke Rasulullah ke tempat-tempat yang lain. Itu sebagai tambahan. Nah, mungkin demikian tutorial antara ini. Bagi yang ingin bertanya silakan untuk komen di channel YouTube kita. Mudah-mudahan akan menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.